Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Gaida Zukrufsania Snaini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki pertemuan ke-6 mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekarang materi yang dibahas adalah diksi dan gaya bahasa. Simak terus untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam materi diksi dan gaya bahasa. Untuk apa kita mempelajari diksi dan gaya bahasa? Nah, kita bandingkan dengan mempelajari diksi dan gaya bahasa sebagai penutur atau penulis atau sebagai pendengar atau pembaca. Sebagai seorang penulis, tentunya kita harus kaya akan kosakata. Nah, ketika kita paham terhadap kategori-kategori dalam diksi, juga berbagai macam gaya bahasa, maka akan semakin variatif pula isi tulisan kita. Akan semakin menarik pula gaya bahasa kita, sehingga ketika kita sudah membuat suatu tulisan, diksi dan gaya bahasa yang kita gunakan itu sesuai dengan bidang yang ingin kita tulis. Atau ketika menulis sebuah karya sastra, maka tidak akan membosankan bagi para pembacanya. Kemudian, apa gunanya mempelajari diksi dan gaya bahasa sebagai seorang pendengar atau pembaca? Ketika kita mengetahui berbagai makna yang termaksud dalam suatu diksi atau gaya bahasa, sehingga kita bisa menangkap maksud baik yang tersurat ataupun yang tersirat dari si pembicara atau si penulis kepada kita. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Tentunya ketika kita berbicara atau ketika kita menulis, si pendengar atau si pembaca menangkap apa yang benar-benar kita sampaikan kepada mereka. Kemudian si penulis atau si pembicara ini ingin efek tersebut benar-benar tersampaikan. Misalnya, ketika ada acara seminar, si pembicara menggunakan diksi yang formal untuk meraih efek formal tentu saja. Pilihan kata atau diksi yang digunakan tentunya menggunakan diksi-diksi yang baku. Berbeda ketika seseorang berbicara dengan kekasihnya, pasangannya, suaminya atau istrinya, atau sedang merayu, dia ingin memberikan efek romantis. Maka diksi yang dipilih adalah diksi yang sekiranya menggetarkan hati pasangannya tersebut. Misalnya dibandingkan dengan menggunakan kalimat, "Aku menunggumu dari tadi." Si pasangan menggunakan kalimat, "Aku menantimu dari matahari yang terik di siang hari di atas kepalaku hingga matahari tergelincir di sebelah barat sana." Nah, itu bedanya diksi yang digunakan untuk memperoleh efek tertentu. Kemudian gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran atau gagasan melalui bahasa secara khas sehingga memperlihatkan jiwa dan kepribadian dari si penulis. Jadi gaya bahasa ini menunjukkan kepribadian dari si penulisnya atau pembicaranya. Karena ketika kita mendengar seseorang berbicara, mengetahui gaya bahasanya, kita juga sedikit mengenal kepribadiannya dari gaya bahasanya tersebut. Kita bisa lihat dari karya-karya penulis di Indonesia ya, misalnya dari gaya bahasa yang ada di novel karya Raditya Dika, itu kan menggunakan gaya bahasa yang jenaka, yang lucu. Nah, secara tidak langsung gaya bahasa yang ia gunakan dalam novel itu menunjukkan kepribadian dari Raditya Dika, yaitu kepribadian yang lucu juga dan humoris. Kemudian misalnya karya yang dihasilkan oleh Dewi Lestari. Gaya bahasa yang digunakan adalah menggunakan diksi-diksi yang ilmiah. Nah, begitu pula
Dengan kepribadian Dewi Lestari yang eksploratif karena selalu mengkaji keilmuan dari bidang yang ingin ditulisnya. Kesimpulan utama mengenai diksi yang pertama mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, kemampuan membedakan secara tepat dari gagasan yang ingin disampaikan, kemampuan menemukan bentuk yang cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika kita mendapati situasi yang formal, maka diksi-diksi yang kita gunakan juga diksi yang formal, yang baku. Kemudian kita juga harus menilai apakah pendengar kita dari kalangan pendidikan yang tinggi atau rendah. Kalau misalnya kita sedang berbicara dengan masyarakat yang berpendidikan hanya lulusan SD, maka kita harus menyesuaikan dengan gaya bahasa yang kita gunakan. Gaya bahasa yang digunakan sederhana saja, dan diksi yang digunakan jangan menggunakan diksi yang ilmiah maupun formal. Yang ketiga, hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata perbendaharaan kata bahasa itu. Kita ibaratkan dengan pakaian misalnya. Kalau kita hanya memiliki kemeja warna hitam, dalam situasi apapun kita hanya menggunakan kemeja warna hitam. Untuk pergi kuliah pakai kemeja warna hitam. Untuk pengajian kita pakai kemeja warna hitam. Untuk pesta kita pakai kemeja warna hitam. Nah, begitu pula dengan kekayaan kosakata. Kalau kita hanya mengetahui satu diksi untuk makna tertentu, ya satu itu saja diksi yang kita gunakan. Misalnya diksi pintar. Nah, pintar saja yang kita gunakan dalam segala situasi. Padahal ada sinonimnya, misalnya pandai, cerdas, cakap, berprestasi, jenius, dan lain sebagainya. Kajian diksi meliputi makna denotatif dan konotatif, sinonim, polisemi, homonim, hiponim, dan antonim, kata umum dan kata khusus, kata indria, perubahan makna, bahasa standar dan non-standar, yang dibedakan lagi menjadi substandar dan vulgar, kata ilmiah dan kata populer, jargon dan slang, kata percakapan, idiom, dan bahasa artifisial. Kajian diksi yang tertulis di sini ada yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi setelah ini saya akan membahas kajian diksi yang belum pernah dibahas. Kata indria. Kata indria adalah kata yang melukiskan suatu sifat khas dari pencerapan panca indera. Entah itu indera penglihat, indera pengecap, indera pencium, indera pendengar, indera peraba, atau perasa tubuh. Jadi suatu kalimat atau kata itu bisa menggambarkan indera apa yang kita gunakan. Salah satunya saya sebutkan, sungai sejernih itu sangat disayangkan apabila tidak dijaga kebersihannya. Sungai yang jernih tentunya bisa kita rasakan, bisa kita buktikan dengan indera penglihatan. Begitu pula dengan contoh-contoh yang lain, ada indera pengecap, indera pencium, indera pendengar, dan indera peraba. Bahasa standar dan non-standar. Bahasa standar adalah semacam dialek kelas, dapat dibatasi sebagai tutur dari mereka yang mengenyam kehidupan ekonomis atau menduduki status sosial yang cukup dalam masyarakat, dengan kata lain kelas terpelajar. Kelas ini bisa meliputi pejabat pemerintah, ahli bahasa, ahli hukum, dokter, guru, pedagang, penulis, penerbit, seniman, insinyur, serta ahli-ahli lainnya tentunya yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Sedangkan bahasa non-standar adalah bahasa dari mereka yang tidak memperoleh kedudukan atau pendidikan yang tinggi. Ini hanya digunakan dalam pergaulan biasa, tapi tidak digunakan dalam dunia kepenulisan. Bahasa non-standar dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu bahasa substandar dan bahasa vulgar. Bahasa substandar
Nah, sub itu artinya di bawah ya, berarti di bawah standar adalah bahasa non-standar yang dipergunakan juga oleh kaum terpelajar dalam bersenda gurau, berhumor atau untuk menyatakan sarkasme serta menunjukkan ciri-ciri kedaerahan. Jadi untuk golongan terpelajar itu tidak melulu menggunakan bahasa standar atau yang ilmiah, tetapi juga menggunakan bahasa substandar untuk bergurau atau berhumor. Kemudian bahasa vulgar. Vulgar berasal dari kata vulgus yang artinya rakyat jelata. Jadi bahasa ini digunakan oleh rakyat jelata secara khusus untuk orang yang buta huruf. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata-kata biasa yang dipakai kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Jadi, kata-kata ini biasanya digunakan dalam pertemuan resmi, diskusi khusus, serta diskusi ilmiah. Berbanding terbalik dengan kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang dikenal atau diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Kata-kata ini biasanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik oleh lapisan atas, lapisan bawah, atau antar lapisan. Saya akan berikan contoh kata populer dan kata ilmiah. Misalnya, dalam keseharian kita menyebut kata pertentangan, tapi dalam forum ilmiah kita menggunakan kata kontradiksi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kata kolot, tapi dalam forum ilmiah kita menggunakan kata konservatif. Slang adalah kata-kata non-baku yang dibentuk secara khas sebagai cetusan keinginan akan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda daripada yang lain, bertenaga dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Jadi slang ini sifatnya kekinian, kemudian digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Sifatnya sementara, hilang dengan sendirinya bila sudah usang. Biasanya slang ini juga tidak baku ya. Misalnya slang yang digunakan sekarang atau saat ini mengsedih, mengcapek, mengletih, dan meng lainnya. Atau misalnya kena mental, cangtip untuk menyebut cantik, santuy untuk menyebut santai, kui untuk menyebut yuk, dan lain sebagainya. Kalau sifatnya sementara, tentu saja ada slang yang sudah usang atau dulunya sempat tenar digunakan oleh lapisan utamanya untuk kaum muda, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Seperti cius, nah dulu kan artinya serius, tapi sekarang sudah jarang digunakan. Unyu itu juga sudah jarang digunakan. Kalau saat ini slang yang sering digunakan biasanya gemoy gitu ya. Pertanyaannya, apakah slang itu bisa diangkat menjadi kosakata baku dan dimasukkan dalam KBBI? Jawabannya bisa. Dengan catatan diberi garis miring atau tanda tertentu, yaitu tanda cak. Nah, cak itu artinya untuk ragam cakap, hanya digunakan untuk bercakap-cakap tetapi tidak digunakan dalam kepenulisan. Misalnya kata julid, kepo, baper, mager. Nah, itu kan bukan bahasa yang baku tapi dimasukkan dalam KBBI karena digunakan oleh masyarakat secara luas. Namun tetap ditandai dengan tanda cap. Dulu kosakata bus itu adalah slang. Dari asal katanya dari bahasa Belanda vehiculum omnibus atau kendaraan umum. Tapi karena lidah orang Indonesia susah untuk menyebut vehiculum omnibus, maka disingkat saja jadi bus. Dan karena sering digunakan dan digunakan oleh masyarakat luas, kosakata ini dimasukkan dalam KBBI. Contoh lainnya juga ada taksi cab, kereta yang disewakan, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi taksi. Jargon diartikan sebagai kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, misalnya dalam bidang seni,
perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Jadi, jargon adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu, golongan tertentu, dan sifatnya rahasia dan tidak boleh diketahui oleh kelompok masyarakat yang lainnya. Jadi, hanya digunakan dalam kelompok mereka saja. Misalnya digunakan dalam kalangan militer, dokter, polisi, pilot, bahkan copet. Karena tentunya saat melakukan aksi pencopetan ada bahasa-bahasa yang sifatnya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum. Saya beri contoh jargon dari komunitas banci salon ya, misalnya Bagaskara, nah itu untuk menyebut bagus, Bakri untuk menyebut bakar, balerina untuk menyebut bales, bengi, benyong atau benges untuk menyebut kata banget, kemudian begindang untuk menyebut kata begitu, dan lain sebagainya. Kata percakapan. Kata percakapan adalah kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan atau pergaulan orang-orang yang terdidik. Tidak digunakan dalam bahasa tulis. Biasanya terdiri dari kata populer, ungkapan idiomatis, sebagian kata ilmiah, dan kata slang kaum terpelajar. Jadi ini memang digunakan dalam bercakap-cakap oleh kaum terpelajar. Misalnya berupa singkatan-singkatan. Misalnya singkatan dok untuk menyebut dokter, prof untuk menyebut profesor, dan cap untuk menyebut kapten. Idiom adalah pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah bahasa yang umum. Biasanya berbentuk frasa, sedangkan artinya tidak hanya diterangkan secara logis atau secara gramatikal dengan makna kata-kata yang membentuknya. Jadi idiom ini sifatnya tidak berupa logis ya. Kata-kata idiomatis itu biasanya bisa kita ketahui maknanya dari pengalaman-pengalaman dari orang yang menggunakan idiom tersebut, bukan melalui peraturan-peraturan umum kebahasaan. Misalnya frasa makan tangan, nah itu artinya kena tinju atau beruntung besar. Nah, kata makan tangan tidak akan kita ketahui maknanya kalau bukan dari pengalaman-pengalaman orang yang menggunakan frasa tersebut. Misalnya juga makan hati, orang yang bersusah hati karena perbuatan orang lain. Jadi bukan berarti orang tersebut makan hati ayam atau lainnya ya, mereka bisa tahu arti dari makan hati ini bersusah hati karena perbuatan orang lain ya, karena pernah digunakan oleh orang lain sehingga mengetahui maksudnya. Bahasa artifisial dari kata art atau seni, sehingga artinya bahasa yang disusun secara seni. Jadi bahasa ini mengandung keindahan atau mengandung nilai seni. Sehingga bahasa yang tadinya biasa saja, tapi kalau disusun secara artifisial, dibuat bahasa artifisialnya itu akan bernilai seni atau lebih indah. Pada zaman dulu pernah ada lelucon ya, bahasa-bahasa yang biasa saja, tapi ketika itu dikeluarkan dari mulut Firsa Besari akan menjadi bahasa artifisial. Nah, di sini ada contoh bahasa biasanya mengupil, tapi kalau diubah menjadi bahasa artifisial jadi kugali lagi dan lagi. Di mana kau kini? Jangan bersembunyi, jangan masuk menuju ketiadaan. Keluarlah bersama jemariku. Nah, itu kan tidak ada yang menyangka ya kalau ternyata bahasa yang indah itu artinya hanya mengupil. Selanjutnya gaya bahasa. Sebenarnya gaya bahasa itu bermacam-macam dan bisa dibedakan menjadi berbagai kategori. Misalnya ada gaya bahasa sederhana, gaya bahasa mulia, gaya bahasa bertenaga. Tapi yang saya jelaskan kali ini adalah majas-majas. Majas-majas ini biasanya digunakan dalam karya sastra.
Jadi pertanyaannya, apakah gaya bahasa itu sama dengan majas? Berbeda. Majas adalah bagian dari gaya bahasa. Saya akan berikan contoh 20 majas, yaitu persamaan atau simile, metafora, personifikasi, litotes, hiperbola, ironi, hingga elipsis. Majas persamaan atau simile adalah majas perumpamaan. Jadi menggunakan perumpamaan dan biasanya menggunakan kata-kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, serupa, dan lain-lain. Contohnya di sini ada perilakunya lemah lembut Bak Dewi. Nah, ada kata bak untuk menunjukkan majas ini. Selanjutnya majas metafora. Jadi majas metafora adalah majas untuk menggambarkan hal-hal yang jelas dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lainnya yang sekiranya memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Misalnya, generasi muda adalah bunga bangsa. Jadi ini membandingkan suatu hal yang memiliki ciri-ciri atau karakter yang sama, yaitu generasi muda dan bunga bangsa. Bunga itu menunjukkan keindahan atau hasil dari tanaman atau tumbuhan yang diharapkan oleh banyak orang. Begitu pula dengan generasi muda sebagai harapan dari suatu bangsa. Majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat makhluk hidup pada benda yang tidak bernyawa. Jadi seolah-olah benda yang tidak bernyawa itu hidup. Contohnya, rembulan menyapa langit malam ini. Majas litotes adalah mengecilkan atau menyempitkan suatu ungkapan. Biasanya gaya bahasa ini memiliki tujuan untuk merendahkan diri sehingga tidak terkesan sombong. Misalnya, mari naik becak milik saya, padahal yang dimaksud bukan benar-benar becak tetapi mobil mahal misalnya. Majas hiperbola ini yang sering digunakan ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Majas hiperbola biasanya untuk mengekspresikan suatu sehingga meninggalkan kesan yang berlebihan, atau kalau istilah anak sekarang itu lebay. Misalnya, remuk badanku karena bekerja seharian, padahal badannya tidak benar-benar remuk ya, hanya karena letih saja untuk menunjukkan bahwa dia capek. Majas ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyindir seseorang. Misalnya, pakai parfum berapa botol kamu? Kok banyak lalat yang mendekat? Nah, itu hanya untuk menyindir bahwa badannya sangat bau dengan aroma tidak enak ya tentunya. Selanjutnya majas antitesis. Anti artinya berlawanan, berarti gaya bahasa ini menyebutkan kata-kata atau pasangan kata yang artinya saling berlawanan. Misalnya, kota metropolitan yang ramai itu tak berarti baginya karena hatinya yang sepi. Nah, kan menggunakan pasangan kata yang berlawanan, yaitu ramai dan sepi. Selanjutnya, majas metonimia adalah majas yang berupa pemakaian nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Misalnya dengan menggunakan nama merek untuk menyebut suatu barang. Misalnya, kamu sudah beli Aqua, nak? Nah, Aqua di situ kan hanya merek, tapi digunakan untuk menyebut air mineral misalnya. Majas sinekdok. Majas sinekdok dibagi menjadi dua, yaitu majas sinekdok pars pro toto dan majas sinekdok totem pro parte. Pars artinya sebagian, berarti majas sinekdok
Pars pro toto adalah gaya bahasa yang menggunakan sebagian untuk menyebut suatu hal untuk menyatakan semua bagian tersebut. Contohnya, negara itu memiliki berapa juta jiwa. Yang disebutkan hanya sebagian, yaitu jiwa. Padahal yang dimaksud adalah secara keseluruhan, yaitu jiwa dan raga seseorang. Misalnya, berapa kepala yang hadir? Nah, kepala itu kan hanya sebagian, tapi digunakan untuk menyebut perorangan. Kalau majas sinekdokto tempro parte berarti menunjukkan keseluruhan, padahal yang dimaksud hanya sebagian. Misalnya di sini ada kalimat pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia memiliki skor akhir 2-3. Nah, bukan berarti seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Malaysia mengikuti sepak bola, tapi sebenarnya ya hanya untuk menyebut tim sepak bola Indonesia dan tim sepak bola Malaysia. Majas eufemisme adalah majas yang berguna untuk menggantikan kata-kata yang dipandang tabu atau dirasa kasar nilai rasanya dengan menggunakan kata-kata yang dianggap pantas atau lebih halus sehingga pendengarnya merasa lebih nyaman ketika mendengar kata-kata itu sehingga tidak tersinggung juga ya. Misalnya daripada menggunakan kata mati, kalimat ini menggunakan ayah, kata berpulang ya ini. Ayah Mary sudah berpulang sejak 2 tahun yang lalu. Pleonasme, majas ini memiliki ciri-ciri menggunakan kata-kata atau frasa yang berlebihan yang sebenarnya sudah jelas tanpa menambahkan kata-kata tersebut, tapi ya tetap digunakan untuk menegaskan suatu makna. Misalnya, silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil penelitian Anda, padahal maju itu pasti ke depan, tapi digunakan hanya untuk menegaskan saja. Misalnya lagi, peristiwa itu benar-benar kusaksikan dengan mata kepala sendiri. Tentu saja ini berlebihan, ya tentu saja menggunakan mata kepala sendiri, bukan mata kepala orang lain. Majas klimaks itu untuk mengutarakan maksud dengan menggunakan kata-kata yang berturut-turut atau yang berurutan yang memiliki hubungan dari tingkat bawah sampai tingkat atas atau dari hal yang sederhana menjadi hal yang lebih kompleks. Jadi urutannya dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Misalnya contoh, jangankan 10, 100, 500, 1000 pembeli pun sudah menjadi pelanggan tetap restoran ini. Nah kan ada urutannya ya, dari 10, 100, 500 menjadi 1000, dari urutan paling rendah sampai yang paling tinggi. Jangankan harta benda, ragaku, jiwaku pun kupertaruhkan. Dari harta benda yang paling tidak berarti, raga, kemudian sampai ke jiwa. Kalau anti klimaks ini berkebalikan dengan majas klimaks tadi, ini juga menggunakan urutan atau hierarki dari tingkat atas ke tingkat bawah, dari hal yang tinggi ke hal yang rendah, dari hal yang kompleks menuju hal yang lebih sederhana. Jadi urutannya terbalik ya. Bukan 1.000.000, bukan 100.000, hutangmu padaku hanya 10.000. Dari 1.000.000 paling tinggi, 100.000 ke paling yang rendah yaitu 10.000. Hutangnya banyak sekali, cuma 10.000 tapi belum dibayar juga. Lembaga pendidikan tinggi, menengah, dan dasar di kota ini akan dikembangkan secara bertahap. Majas repetisi, ada kata repetisi berarti ada pengulangan, artinya pengulangan kata atau frasa dalam karya sastra atau suatu tulisan untuk mempertegas suatu makna. Misalnya, kamu harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa usahamu akan berhasil. Kalimat ini mengandung kata yang diulang-ulang yaitu kata yakin. Majas paralelisme adalah majas yang menggunakan ungkapan
berupa kata, frasa, atau klausa yang menggunakan tingkatan yang sejajar. Misalnya, segenap daratan telah kulewati, segenap lautan telah kuarungi. Nah, jadi di sini ada kata daratan dan lautan yang tingkatannya sama. Kemudian di sini ada contoh lainnya. Di desa terpencil itu siang terlihat sepi, sore tampak sunyi, dan malam terasa senyap. Nah, ini untuk menegaskan bahwa situasinya benar-benar sepi. Tapi kata sepi, sunyi, senyap itu sejajar ya, tingkatannya sama. Kemudian majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas yang mengandung sindiran atau menggunakan kata-kata yang kasar dan tajam sehingga menohok hati pendengarnya atau siapa yang dimaksudkan. Misalnya, muak sekali aku melihat wajahmu. Majas paradoks adalah majas yang mengungkapkan dua hal yang seolah-olah bertentangan karena menggunakan kata-kata yang bertentangan. Kata-kata yang bertentangan ini seolah-olah tidak sesuai dengan kebenaran, padahal pada kenyataannya punya sisi kebenaran atau fakta di dalamnya. Misalnya, dia itu orang kaya yang miskin. Ada kata kaya, ada kata miskin, seolah-olah itu hal yang bertentangan. Padahal pada kenyataannya memang ada orang kaya yang miskin. Maksudnya bagaimana? Orang kaya yang mentalnya miskin, yang secara harta sebenarnya berkecukupan tetapi mentalnya masih suka meminta-minta. Majas alusio adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan hal yang lain yang merujuk pada gagasan yang dimaksud karena memiliki arti atau kedekatan makna dengan gagasan yang ingin diutarakan oleh si penutur. Intinya, perumpamaan yang digunakan itu karena mengandung unsur kedekatan. Bisa juga untuk mengungkapkan suatu hal dengan hal-hal lain di masa lalu. Bisa juga untuk menyebutkan suatu sosok dengan mengumpamakan tokoh-tokoh yang sudah terkenal. Contohnya ada ini, Bandung adalah Paris Jawa. Bandung diumpamakan dengan Parisnya Pulau Jawa. Karena apa? Karena Bandung adalah destinasi wisata yang terkenal di Pulau Jawa, layaknya Paris. Kemudian Kartini kecil itu turut memperjuangkan haknya. Nah, berarti untuk menyebutkan seseorang atau sosok yang memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. Majas retoris adalah majas yang berupa pertanyaan dan sebenarnya tidak perlu dijawab karena jawaban atau maksud dari penanyanya itu sudah terkandung dalam pertanyaan itu. Nah, untuk apa dilontarkan kalau sudah tahu jawabannya atau tidak perlu dijawab? Tujuannya biasanya untuk menegaskan suatu pernyataan atau menggetarkan hati dari pendengarnya atau pembacanya. Misalnya, pantaskah seorang bapak menelantarkan anaknya? Tentu saja tidak pantas dan ini juga tidak perlu dijawab karena semuanya sudah tahu bahwa ini hal yang tidak pantas. Apakah kalian dapat berhasil tanpa berusaha? Nah, itu juga sudah ada jawabannya, semua orang tahu jawabannya. Majas elipsis, nah berarti ada yang lesap atau ada hal yang dihilangkan. Nah, majas elipsis adalah ungkapan dengan gaya bahasa pada suatu kalimat atau wacana dengan cara menghilangkan salah satu unsur dalam wacana atau kalimat tersebut. Untuk apa menggunakan majas ini? Nah, penghilangan salah satu unsur kalimat atau wacana ini untuk menambah kesan baik dari estetis maupun maksudnya, sehingga kan efeknya berbeda untuk pendengar atau pembacanya. Kalau
ada penghilangan salah satu unsur kalimat atau wacana. Misalnya, dari segi fisik kamu memang terlihat baik-baik saja, tetapi dari segi psikis titik. Nah, berarti kan ada bagian yang dihilangkan, yaitu dari segi psikis kamu tidak baik-baik saja, tapi dihilangkan untuk membuat kesan yang berbeda. Rumahnya besar, pekarangannya luas, tetapi kebersihannya titik. Nah, berarti kan memiliki maksud berbanding terbalik dengan kesan bagus di awalnya, besar, luas, tetapi tidak bersih misalnya. Ya, demikian materi diksi dan gaya bahasa. Sebenarnya ada gaya bahasa lain, dilihat dari kategorinya juga masih ada majas-majas yang lain. Silahkan dicari sendiri. Kemudian kalau ada pertanyaan terkait diksi dan gaya bahasa yang saya sampaikan di sini, tanyakan saja di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.